Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Dalam kesempatan yang baik ini, dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah Al-Qiraah Ad-Diniyah, fin nusus Ad-Diniyah, dalam kesempatan yang baik ini saya akan membacakan sebuah kitab yang sangat populer di kalangan pekaji ataupun mahasiswa yang fokus pemikirannya dalam studi-studi Islam. Karena kitab ini merupakan kitab yang cukup besar, yang cukup banyak untuk dijadikan sebagai masodher atau marojek, referensi dalam kajian-kajian tersebut, yaitu kitab yang dikarang pada zaman keemasan Islam, yaitu pada abad 5 Hijriah, yang dikarang oleh Imam Asy'aristani yang hidup di daerah Khurasan. Baiklah, saya akan sedikit mengambil satu bab yang akan saya gunakan sebagai pemantik ngaji Al-Qiraah fin Nusus Al-Ahkam dalam kitab Al-Milal wan Nihal. Untuk kitab Al-Milal wan Nihal ini merupakan kitab yang tidak satu fan saja dibahas di dalamnya, tidak seperti kitab yang banyaknya kita ketahui, misalnya Fathul Qorib yang hanya membahas fikih saja, Safinatun Najah fikih saja, kemudian ada Al-Jurumiyah yang hanya membahas nahwu saja. Berbeda dengan kitab yang akan kita kaji pada pagi hari ini, yaitu kitab Al-Milal wan Nihal, yang mana di dalamnya cukup banyak fan yang akan dibahas, mulai dari filsafat, kalam, teolog, dan lain-lain. Tidak hanya filsafat Islam, mulai dari filsafat dari Yunani, kemudian pembagian umat manusia, madzhabu ahlil alam, dan lain-lain. Jadi saya akan mengambil sedikit dari berbagai macam konteks pembahasan, yang mana saya akan mengambil dalam hal teologi atau dalam hal ilmu kalam. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam kitab Al-Milal wan Nihal saya akan mengambil kitab yang mengambil bab yang berjudul Al-Jabariyah. Saya tidak hafal kitabnya, maka dari itu saya akan membaca di laptop saya ini. Al-Jabariyah tuh, saya akan membawa pembahas ini ke dalam 3 lapangan pembahasan. Yang pertama, saya akan memberikan sedikit mukaddimah mengenai apa yang dimaksud dengan Jabariyah, bagaimana asal usulnya, ceritanya kok ada berbagai aliran di dalam pembahasan teologis. Kemudian yang kedua, saya akan membahas ke dalam pembahasan an-nahwiyah. Artinya dengan bekal ilmu nahwu ini kita akan dapat sedikit memahami, dan dengan ilmu ini juga kita untuk membedah, untuk membaca kitab-kitab yang sudah ditulis lebih dari 1000 tahun yang lalu atau pada abad 5 Hijriah, yang tentunya pada saat itu atau saat ini kita temui kitab ini tidak ada harokatnya dan tidak ada panduan pembacanya. Jadi hanya satu cara saja yang kita gunakan adalah dengan menggunakan bantuan ilmu nahwu, dan nanti sedikit akan kita singgung mengenai sorofnya jika ada yang sedikit kita bahas nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Jabariyah tu utawi iki iku bab yang dalam nerangaken Jabariyah. Jadi yang seperti yang saya katakan di awal tadi, ini akan membahas mengenai Al-Jabariyah. Bagaimana maksudnya, ini akan saya pandu sedikit-sedikit. Al-Jabru utawi Al-Jabr. Al-Jabariyah ini merupakan isim nasab, bangsa ake kalau bahasa Jawanya, kang bangsa Jabariyah. Maksudnya bagaimana? Huwa ini mulai diberikan definisinya. Huwa utawi Al-Jabr, nafyul fi'li iku nafe'aken penggawean. Nafyul fi'li iku nafe'aken penggawean hakikotan kelawan hakikate minal abdi, dan nafe'aken dihilangkan minal abdi saking kawula. Jadi yang dinamakan Jabariyah di sini, kelompok-kelompok Jabariyah ini dia menafikan penggawean, menafikan perbuatan dari manusia. Kenapa kok langsung membahas menafikan? Jadi perlu kita pahami dari awal bahwa dalam pembahasan ilmu kalam ini kita temui banyak pembahasan yang akan menimbulkan berbagai perpecahan atau berbagai pandangan. Mengapa demikian? Karena kalau kita kaitkan antara ilmu filsafat dengan ilmu kalam atau bahkan ilmu tasawuf, ini mempunyai titik singgung atau hubungan yang dapat menjamakkan antara ketiga ilmu ini.
yaitu ilmu filsafat membahas mengenai mencari kebenaran rasional. Walaupun ada sedikit perbedaan dengan ilmu kalam. Kalau ilmu kalam ini adalah ilmu yang di dalamnya berisi kajian-kajian Islam yang dipertahankan dengan rasionalisme. Dan nantinya ada titik persamaan juga antara tasawuf, antara ilmu kalam, ilmu filsafat, walaupun ada sebagian ilmu filsafat yang dalam bidang lain, dan ada ilmu tasawuf yang ketiga ilmu ini akan membahas mengenai ketuhanan. Objek kajiannya sama, yaitu ketuhanan. Tujuannya juga sama, yaitu mencari kebenaran. Karena untuk argumen filsafat ini sama dengan argumen yang dibangun dalam ilmu kalam, maka kedua ilmu ini dibangun di atas logika. Seperti yang kita ketahui, sesuatu yang dibangun di atas logika ini akan menimbulkan suatu kesimpulan yang spekulatif. Artinya tidak dapat dibuktikan secara empiris, secara indrawi, tidak dapat dibuktikan secara riset, penelitian, dan eksperimental. Sehingga kerelatifan hasil dari kebenaran ini akan menjadi beragam. Seperti yang kita ketahui dalam kajian filsafat, ada kebenaran yang korespondensi, kemudian kebenaran pragmatis, dan lain-lain. Ya, ini sebuah kewajaran karena semuanya dibangun di atas logika. Baik, saya akan mulai membaca kitab Al-Jabariyah. Membaca kitab Al-Milal wan Nihal dengan bab Al-Jabariyah. Tadi sudah kita katakan titik singgung antara tiga ilmu besar, ilmu kalam, tasawuf, dan ilmu kalam, filsafat. Kemudian untuk kalam, ini kita masuk ke kalam, bahwa di dalam mazhab Islam kita mendengar istilah Khawarij, kita pernah mendengar istilah Mu'tazilah, kita pernah mendengar Al-Jabariyah. Sebenarnya ini bagaimana asal usulnya? Jadi dalam ilmu kalam ini setidaknya ada berbagai hal yang dapat menimbulkan berbagai pandangan. Yang pertama, misal kita melakukan hal seperti ini, kita melakukan olahraga di pagi hari. Sebenarnya ini perbuatan siapa? Apakah ini perbuatan kita murni, atau ini kita sudah disetting dari sananya, sudah ada yang melakukan kita, atau seperti halnya wayang yang dijalankan oleh seorang dalang. Dari permasalahan ini akan timbul berbagai mazhab, yang kaitannya dengan perbuatan Tuhan dan perbuatan manusia. Untuk perbuatan manusia ini nanti akan kita temui banyak mazhab, yang diantaranya adalah mazhab Jabariyah yang mengatakan bahwa Jabariyah mengatakan nafyul fi'li hakikotan minal abdi, yang mana di antara utama dalam akidahnya atau ajaran aliran ini adalah menafikan seluruh kegiatan, menafikan seluruh perbuatan manusia ini bahwa itu tidak miliknya. Artinya apa? Wa idho nafyul fi'li wa idho fatuhu lan nyandarakan fi'lu dan sandarakan ila rabbi ta'ala maring Allah ta'ala. Jadi seperti yang dikatakan tadi, bahwa Jabariyah mengatakan perbuatan manusia ini tidak dari dalam dirinya, akan tetapi disandarkan kepada Allah ta'ala. Ini berbeda dengan mazhab yang lain, yaitu mazhab Al-Mu'tazilah, kemudian mazhab yang lain. Wal Jabariyah itu asnafun. Wal Jabariyah itu utawi Jabariyah asnafun itu biro-biro kelompok. Ya, jadi sekarang kita sepakati dalam pembahasan Jabariyah bahwa yang namanya perbuatan ini disandarkan kepada Robbi, pada Tuhan. Dari kata al-jabru yaitu paksaan. Sedangkan Jabariyah sendiri ini kalau kita lihat asnafun, terbagi ke dalam tidak hanya satu paham saja, akan tetapi ada beberapa paham yang akan kita bahas dalam teks selanjutnya. Wal Jabariyah tuh ini kita kenapa baca Al-Jabariyah tuh, karena dia sebagai isim ma'rifat yang letaknya di awal kalimat. Kita ketahui dari kitab yang saya baca ini memang pertama indikatornya di awal kalimat karena memang letaknya di awal. Selain itu ada wawu yang indikasinya dapat kita katakan sebagai wawu istinafiyah. Sehingga kalau ada wawu istinafiyah ini membuktikan bahwa kalimat setelah wawu ini dikatakan sebagai awal kalimat, dan apabila ada awal kalimat berupa isim ma'rifat maka kita jadikan mubtada. Karena dia menjadi mubtada maka i'rabnya kita baca rafa. Dia isim mufrad maka tanda rafa'nya adalah dhammah. Wal Jabariyah itu
dibaca domah tanpa tanwin karena ada alnya sebagai isim ma'rifat. Asnafun sebagai pelengkap dalam kehidupan mubtada, maka ada pendampingnya yaitu khobar yang hukumnya sama-sama rofa'nya. Asnafun iku biro-biro golongan. Fal jabariyah tuh golongan yang pertama. Fal jabariyah tuh mongko utawi jabariyah. Al khalisah itu kang murni. Yang pertama adalah jabariyah yang khalisah. Jabariyah yang murni. Jabariyah murni artinya apa? Hiya al-jabariyah al-khalisah allati la tusbitu kang ora netepaken apa allati lil abdi maring kawula ora netepaken fi'lan ing penggawean wala kudratan lan ora ing kekuasaan kemampuan alal fi'li ing ngatasé ngelakoni aslan kelawan babar bisa. Jadi pertama Jabariyah yang sangat ekstrim mengatakan tidak ada satupun kekuatan, tidak ada satupun perbuatan yang dimiliki oleh ciptaan Tuhan. Artinya semua perbuatan ini diidofahkan, disandarkan kepada Tuhan. Wal Jabariyah tu al mutawassithah tu. Yang kelompok yang kedua wal Jabariyah tu utawi al Jabariyah al mutawassithah tu kang mutawassit yang moderat. Tadi yang ekstrim, sekarang yang moderat. Antus bita iku yento netepaken, ini ada amil nawasib sehingga fi'il yang terletak setelah amil nawasib kita baca nasab, pastinya adalah fi'il mudhari'. Ora netepaken apa al-jabariyah yento netepaken apa al-jabariyah al-mutawassithah lil abdi maring kawula kudratan ing kemampuan ghairu mu'assiratin kang ora berdampak aslan lawan babar pisan. Berbeda dengan yang ekstrim tadi yang mengatakan tidak ada kekuatan sama sekali, tidak ada kemampuan sama sekali bagi manusia untuk melakukan sesuatu. Berbeda dengan yang agak moderat, yang agak ke tengah mengatakan ada sedikit kemampuan, ada kemampuan yang dikuasai oleh manusia untuk melakukan sesuatu, akan tetapi itu semua tidak mu'assirah, tidak berdampak sama sekali. Artinya apa? Kehidupan saat ini menurut Jabariyah yang mutawassithah ini tidak seperti wayang yang dimainkan oleh seorang dalang. Fa amaman anapun utawi wong asbata kang netepaken sapa man lil qudrati maring kemampuan al hadisati kang anyar ataroma ing nglebeti suci fil fi'li ing dalam penggawean. Wasummiya lan den arani apa mada wasummiya lan den arani dalika apa iko al qudrah al hadisa kasban ing aran kasep falaisa mongko ora ana apa dalik bijabariyin iku kelawan aran jabari. Mungkin itu untuk al-jabariyah yang al-jabariyah yang al-mutawassithah yang mengatakan tadi bahwa manusia itu yang mutawassithah mempunyai kemampuan akan tetapi tidak dapat berdampak yang cukup besar, sehingga maka nanti akan ada paham yang namanya kasab. Tadi yang kita arani kasab itu adalah manusia itu tidak majbur, tidak dipaksa oleh Tuhan. Tidak seperti wayang yang sudah kita katakan tadi, wayang yang hanya dilakukan oleh dalang, yang digerakkan oleh dalang di balik layar, sehingga tidak mempunyai daya apa-apa. Akan tetapi manusia memperoleh, kalau kita lihat dalam teks di sini adalah manusia ini memperoleh perbuatan yang diciptakan Tuhan. Sehingga itu menurut paham al-kasab. Kita lanjutkan. Wal Mu'tazilah ini kelompok sebelah mengenai perbuatan manusia. Wal Mu'tazilah utawi Mu'tazilah yusammuna iku ngarani sapa Mu'tazilah man ing wong lam yusbit kang ora netapaken sapa man al qudrata ing kemampuan al hadisata kang anyar fil ibda'i ing dalam nyiptakaken. Sedangkan untuk yang selain Jabariyah adalah Mu'tazilah yang mengatakan ya perbuatan ini ya dari kita membuka buku ini ya karena kita sendiri. Wal ahdasu istiqlalan Jabariyah wayal zimulan wajib ing al Mu'tazilah ayusamu apa yen to ngarane sama Mu'tazilah man ing wong kala kang ngendika sapa men ashabihim saking pira-pira min ashabihim ini minnya min ujar ashab ini merupakan jamak dari lafaz sohbun pira-pira bi annal mutawallidat, bahwa apa bi annal mutawallidat ini
isinya apa? Bi annal mutawallidati kelawan sak temene. Ini ada huruf jar bi annal mutawallidat, anna ini sebagai amil an-nawasib yang selain itu berfungsi sebagai taukid, pengokohan sebuah kalimat. Bi annal mutawallidati kelawan sak temene biro-biro perkara kang metu af'alun iku biro-biro penggawean la fa'ilah kang ora ana jenise wong kang nglakoni iku maujud laha maring af'al jabariyan kelawan den paksa. Ini yang mengatakan yang namanya perbuatan baru, sesuatu yang ada berupa pekerjaan ini tidak ada yang melakukan, tetapi itu semua karena paksaan. Idlam yusbitu lil qudrati al hadisati kan anyar fiha ing dalam af'al asaron kelawan labet. Wal musannifuna utawi wong kang ngarang kabeh fil maqalati ing dalam makfil maqalati ing dalam pira-pira ucapan udwan najariyati iku mus'atuwan udwan najariyati iku musolorone najariyah wa biroriyati lan biroriyah minal jabariyati saking jabariyah itu kelompok lain dari mazhab najariyah dan biroriyah. Wakadzalika jama'atul kilabiyah, begitu juga jama'atul kilabiyah yang dari madhabnya sifatiyah. Sifatiyah itu dalam kajian sifat mengenai sifatnya Tuhan ini ada atau tidak. Nanti ada sifatiyah, nanti juga kita ketemui ada yang namanya madhabnya Asy'ariyah dan yang lain-lain. Kalau yang sifatiyah nanti kita akan identik dengan istilah Mu'attilah. Mu'attilah yang nanti isinya nanti ada Mu'tazilah, Jabariyah, Najariyah, Juroriyah dan yang lain. Itu untuk yang Mu'attilah. Artinya apa? Dalam hal sifat itu tidak ada nafyu sifat al-azaliyah, tidak ada sifat bagi Tuhan. Itu untuk kelompoknya as-sifatiyah. Minas sifatiyati wal asy'ariyati samu tarotan hasyawiyah wa tarotan jabariyah. Ini ada dua sebutan yang berbeda. Wa nahnu lan utawi kita, ini menurut kita pandangan penulis, sami'na iku ngrungu sapa kita. Sami'na ini adalah isim, tidak isim ya. Dia adalah fi'il yang berdhamir ana. Kemudian sami'na weruh sapa kita, mendengar sapa kita iqrarahum iqrarahum wakadzalika jama'atul kilabiyah ala ashabihim minan najariyati saking najariyah wal dirariyati fa'adadna. Nah, ini menurut pandangan musannif yang mengatakan melihat kaum tadi ataupun mazhab-mazhab tadi ini, musannif menimbang fa'adadna hum minas sifatiyati saking mazhab sifatiyah. Untuk musannif sendiri mengatakan tadi itu adalah mazhab-mazhab yang tergolongkan dalam kelompok yang mempunyai sifatiyah dalam hal kajian apakah Tuhan ini mempunyai sifat atau tidak. Baik, saya kira untuk ngaji singkat pada kitab Al-Milal wan Nihal cukup dalam pengkajian Al-Jabariyah dan Al-Jabariyah, yang mana tadi kita mengetahui ada paham baru yaitu paham kasab atau pekerjaan. Artinya manusia tidak majbur, dan itu semua mazhab-mazhab yang ada di dalam Islam, baik yang berkaitan dengan iman, kufur, kajian kalam, perbuatan Tuhan, perbuatan manusia, kemudian nanti ada pelaku dosa besar dalam hal arbitrase dalam masa Sayyidina Ali, itu kenapa kok ada perbedaan, itu semuanya dalam rangka mencari kebenaran. Dan tadi sudah kita katakan yang namanya kebenaran apa, yang namanya argumentasi, semuanya mempunyai argumentasi. Akan tetapi kalau argumentasi ini didasarkan di atas logika, maka yang ada hanyalah hasil yang spekulatif, sehingga tidak dapat dibuktikan secara empiris, tidak dapat dibuktikan secara riset ataupun eksperimental, sehingga semuanya akan memunculkan sebuah kebenaran yang beragam. Demikian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.